Kenalin, kami adalah anggota Kiciu. Aku adalah Fasya. Kalau aku, Nova. Aku adalah Eka dan dia adalah Angel. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang daging unggas yang sering kita konsumsi. Simak yuk. Hello everyone. Today we're going to learn about the poultry. Quail meat is a wonderful. Hello, I'm a turkey. Nah, kalau ini ayam, tubuhnya tidak terlalu besar, bulunya halus, dagingnya berwarna putih pucat hingga merah muda. Terutama di bagian dada, berwarna lebih terang dan teksturnya yang lembut. Tapi setelah dimasak, warnanya menjadi putih keabu-abuan dan rasanya lebih ringan. Kalau aku bebek, tubuhku lebih berisi, aku suka berenang. Ciri khas bebek dapat dilihat dari paruhnya yang lebar dan pipih. Itu berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, sedangkan kakinya itu kan berselaput, sehingga memudahkan bebek untuk berenang. Bulu bebek dilapisi oleh minyak alami, berfungsi menjaga tubuh agar tetap kering ketika berada di dalam air. Dagingnya itu berwarna lebih gelap, teksturnya lebih padat dan mengandung lemak lebih tinggi dibanding ayam. Ini kalkun, badan dia itu paling besar di sini. Dagingnya mirip ayam, tetapi seratnya lebih besar. Bagian dada berwarna putih, sedangkan pahanya lebih gelap. Saat dimasak, daging bebek itu tadi aromanya lebih kuat. Nah, sedangkan daging kalkun teksturnya agak lebih kering jika terlalu lama untuk dimasak. Kemudian ada burung puyuh. Salah satu cirinya adalah dia memiliki pola bulunya yang khas. Bulu-bulunya memiliki totol dan garis berwarna coklat, krem, dan hitam yang membuatnya mudah dikenali. Ia bebas gerak di permukaan tanah. Burung puyuh sangat aktif dan lincah, selalu mencari makanan seperti biji-bijian dan serangga kecil. Kita tuh kecil, tapi giziku tuh hebat. Nah, daging puyuh berwarna lebih gelap, rasanya lebih gurih, dan sering dikonsumsi dalam porsi kecil. Sekarang kita bandingkan gizinya. Protein itu membantu membentuk otot dan memperbaiki jaringan tubuh. Daging ayam dan kalkun tinggi protein dan cocok untuk pertumbuhan. Dibandingkan dengan daging ayam, bebek cenderung mengandung lemak yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya lapisan lemak. Di bawah kulit bebek yang relatif lebih tebal, lapisan lemak tersebut berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung tubuh, sehingga membuat daging bebek memiliki tekstur yang lebih gurih serta kandungan energi yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam. Ada kolesterol. Dia berlebihan bisa berbahaya loh. Konsumsi unggas sebaiknya tidak berlebihan, terutama di bagian berlemak. Nah, tadi kan sudah disinggung, lemak itu sebagai sumber energi dan dia harus seimbang. Ya, bebek ini mengandung lemak lebih tinggi, sedangkan ayam tanpa kulit lebih rendah lemak. Tidak banyak tentang daging ayam kalkun ini. Daging kalkun ini relatif lebih rendah lemak dan lebih tinggi protein, khususnya pada bagian dada. Jadi, dibanding yang lain, daging kalkun ini lebih sehat. Jika dibandingkan dengan kalkun, kandungan lemak burung puyuh cenderung sebanding atau sedikit lebih rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ukuran tubuh, metabolisme, serta distribusi jaringan lemak. Kelebihan kolesterol dapat menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah. Aliran darah yang menyempit dan tubuh akan terlihat mudah lelah. Tanda-tanda kolesterol tinggi seperti berat badan berlebih, apalagi didukung dengan gaya hidup tak sehat. Hai, aku membantu membentuk otot dan memperbaiki jaringan tubuh loh. Nah, kali ini protein dimenangkan oleh ayam dan kalkun. Jadi, mereka ini membantu mendukung pertumbuhan si kecil. Ngomong-ngomong soal vitamin, vitamin B kompleks ini membantu metabolisme dan kesehatan saraf. Unggas itu kaya akan vitamin B, terutama niacin dan B6. Jadi, kombinasi keduanya untuk memori dan perkembangan otak juga. Oke.
masuk ke bagian pecahkan kasus. Jadi, ini adalah kasus yang pertama. Pada kasus ini terlihat seorang anak yang rutin makan unggas, tapi pertumbuhan tinggi badannya belum optimal. Kok bisa? Dan ternyata kebutuhan gizinya belum tercukupi. Untuk mendukung pertumbuhan tinggi dan sehatnya juga perlu mengkonsumsi sayur, buah, dan susu. Jadi, jangan salah ya teman-teman, pertumbuhan anak itu tidak hanya bergantung pada unggas-unggas saja, tapi juga pada pola makan seimbang yang lengkap. Pada kasus ini, ada seorang anak yang membuka kotak bekalnya, namun dagingnya malah busuk. Kok bisa? Kuncinya ada di penyimpanan dan keamanan pangan. Jadi, kotak bekal yang lembab membuat pertumbuhan bakteri lebih cepat. Ada lagi nih, kesalahan juga ada di si ibu, yaitu daging yang sudah dibekukan dicairkan kembali sebelum dimasukkan ke kotak bekal. Ini resiko kerusakan pertumbuhan bakterinya meningkat. Terakhir adalah ada seorang anak yang keracunan daging ini. Kok bisa ya? Hal ini bisa terjadi jika pengolahannya tidak tepat. Daging itu tidak dimasak matang sempurna. Jadi, mungkin efek karena itu terburu-buru ya. Di sisi lain, masak atau dapur sering berantakan dan tidak bersih juga dapat memicu seseorang keracunan loh. Poultry meat is easily spoiled by bacteria. Great, you can see obstinate. Daging unggas itu mudah terkontaminasi oleh bakteri seperti Salmonella, Campylobacter, dan Staphylococcus aureus. Tentu saja ini masalahnya ada di penyimpanan. Tanda jika daging rusak itu adalah yang pertama, perubahan warna. Daging yang awalnya berwarna merah muda akan berubah menjadi pucat, keabu-abuan, atau kehijauan. Selain itu, tekstur daging juga berubah. Permukaan daging menjadi sangat licin serta terasa lembek saat disentuh. Tanda yang selanjutnya adalah bau yang tidak sedap. Daging yang rusak biasanya mengeluarkan bau asam atau busuk. Jika dicicipi, rasanya akan menjadi asam atau pahit. Oleh karena itu, penyimpanan pangan pada daging unggas itu sangat penting. Kalau tidak tepat, dia akan mempercepat kerusakan dan meningkatkan resiko keracunan. Misalnya nih, ada daging unggas yang baru dibeli. Nah, sebaiknya segera disimpan di dalam kulkas pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius. Daging harus dibungkus rapat menggunakan plastik food grade atau wadah tertutup, diletakkan di rak paling bawah kulkas untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan pangan lain. Tapi apabila daging tidak akan digunakan dalam waktu dekat, penyimpanannya dilanjutkan dengan pembekuan pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Dalam aspek keamanan pangan, daging unggas mentah tidak dianjurkan untuk dicuci langsung di bawah air mengalir. Alasannya tentu saja percikan air tadi dapat menyebarkan mikroorganisme ke peralatan dapur dan bahan pangan lain. Tidak berhenti di situ, daging unggas itu harus dimasak hingga mencapai suhu internal minimal 74 derajat Celcius. Dengan penyimpanan dan keamanan pangan yang tepat, maka resiko kerusakan dan keracunan pangan dapat diminimalkan. Jangan sampai aku terkena air kotor atau tercampur makanan lain, nanti bisa bahaya. Dan jangan lupa, semua daging harus dimasak sampai matang supaya aman dan higienis. Jangan sampai salah lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.